Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Diary. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Profession. Self love. Apology. Introvert. Robbery. Bully. Kita akan klarifikasi satu-satu di sini ya, tentang profession, energi dan pesan untuk hari ini. Aku melihat di sini ada banyak tantangan. Ada seseorang yang ingin membatasi pergerakan kamu. Ya. Kamu adalah seseorang yang memiliki sebuah talent, bakat, atau kamu adalah seseorang yang sangat hebat ya. Aku lihat di sini dalam pekerjaan kamu, dalam profesi kamu adalah seseorang yang aku rasa hebat ya. Aku rasa hebat banget. Sebenarnya banyak yang mengagumi keahlian kamu, bakat kamu, pekerjaan kamu. Namun ada juga dari pencapaian-pencapaian kamu, dari pekerjaan kamu, bakat kamu, keahlian kamu, ada yang gak suka. Ada yang gak suka karena merasa iri, karena merasa tersaingi. Mungkin ini adalah seseorang seprofesi kamu atau sepekerjaan kamu yang dimana dia berusaha untuk memberikan batasan dari keahlian kamu, atau yang memberi sebuah tantangan, masalah. Seseorang ini menggunakan hal spiritual, tapi dari sisi yang kurang baik. Kalau misalkan kartunya nggak terbalik, mungkin dia menggunakan dengan entah dia berdoa sendiri, entah dia menggunakan kayak ustadz, kiai, atau pastor, atau siapapun itu ya. Tapi karena the hierophant-nya di sini terbalik, seseorang ini menggunakan energi yang lebih buruk atau yang kurang baik. Jadi ada seseorang ya yang berusaha mengganggu pekerjaan kamu, yang berusaha untuk mengganggu bakat kamu, karena dia merasa iri,
dengan pencapaian-pencapaian yang kamu miliki. Ya. Jadi aku harap di sini kamu harus tetap memiliki semangat dalam bekerja. Jangan sampai kamu males, ya. Kayak ada niatan tiba-tiba kayak capek banget, terus jadi males, jadi nggak bersemangat. Tetap tingkatkan semangat kamu. Tetap yakinkan pada diri kamu bahwa kamu harus tetap bekerja keras. Takutnya di sini, ya, ketika kamu merasa males, ketika kamu merasa kayak aduh capek, lelah deh, bosen, ternyata itu adalah sebuah energi magic yang dikirim seseorang untuk menyerang kamu karena mereka iri dengan pencapaian-pencapaian yang kamu miliki. Oke. Untuk self love di sini, klarifikasi untuk self love. Yang namanya hubungan harus berkembang. Bukan hanya jalan di tempat. Dalam hubungan pun harus ada kerjasama yang baik satu sama lain. Bukan hanya salah satu yang berjuang dalam sebuah hubungan, tapi harus keduanya agar menciptakan hubungan yang baik. Jika memang seseorang selalu menguji kesabaran kamu, apalagi kamu yang selalu menjalani hubungan jalan di tempat, sudah waktunya kamu fokus sama diri kamu sendiri. Berusahalah untuk self love atau mencintai diri kamu sendiri. Jangan paksakan diri kamu menjalani, menghadapi, atau bertahan dalam sebuah situasi yang sebenarnya tidak layak buat kamu. Kamu mencintai seseorang, tapi kamu gak pernah mencintai diri kamu sendiri. Sehingga seringkali di sini kamu tidak dihargai. Kamu selalu menjadi korban playing victim seseorang, ya. Dan itu mungkin gak sekali dua kali. Kamu pun sering dimanfaatkan oleh seseorang. Karena apa? Karena kamu yang belum bisa untuk mencintai diri kamu sendiri. Oke, mungkin selama ini kita sakit hati sama seseorang yang memperlakukan kita kurang baik. Tapi kenapa kita juga gak introspeksi diri bahwa ada sesuatu yang harus kita rubah dalam hidup kita, yakni kita harus bisa lebih belajar mencintai diri kita sendiri. Oke, mereka salah, telah mengkhianati kita, memanfaatkan kita, merendahkan kita, tapi kita juga ada rasa salah, ya, kita juga ada tindakan yang salah, yakni kita nggak bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Makanya orang-orang seperti itu, ya, kita biarkan hadir ke dalam hidup kita. Kalau kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, nggak ada istilahnya dimanfaatkan, direndahkan. Karena baru masuk ke gerbang hidup kamu akan nolak. Karena kamu udah bisa mencintai diri kamu sendiri. Kamu tahu, oh, cara mencintai diriku sendiri seperti ini, cara mengapresiasi diriku sendiri itu seperti ini. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang udah kamu lakukan ke dalam hidup kamu, kamu gak akan membiarkan. Seperti kamu mencintai anak kamu, kamu sayang, kamu rawat anak kamu. Ketika ada seseorang yang nyubit anak kamu, ya, nyakitin,
memberikan luka, kamu pasti akan marah. Kamu nggak membiarkan orang tersebut deket-deket anak kamu. Ya seperti kamu, kalau udah bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu nggak akan membiarkan orang lain nyakitin jiwa kamu. Kamu nggak akan membiarkan orang-orang itu mendekati hidup kamu. Ya, jika memang kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri. Saat ini optimis dan fokus kepada tujuan hidup kamu. Bukan menjalani sesuatu yang hanya jalan di tempat, menjalani sesuatu yang hanya merugikan kamu. Sudah saatnya untuk membuka mata, untuk belajar mencintai diri sendiri. Oke. Ada seseorang yang merasa bersalah sama kamu. Dia ingin minta maaf sama kamu. Ya. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang pernah mengkhianati kamu. Atau dia pernah meninggalkan kamu karena ada pilihan hidup yang baru atau orang baru. Kamu pernah merasakan rasa sakit hati yang tak tertahankan oleh seseorang ini. Tapi seseorang ini tiba-tiba kembali untuk ingin minta maaf sama kamu. Karena mungkin ya, dia merasa dengan maaf yang bisa dia dapatkan dari kamu, dia akan mendapatkan kesembuhan. Entah itu kesembuhan dari karma yang dia jalani, atau seseorang ini sempat mengalami sakit yang parah ya. Ada beberapa ya, kayak dia itu kena sakit yang parah, kayak ingin minta maaf sama kamu karena mungkin udah pernah nyakitin kamu, ya. Atau dia memang berada dalam sebuah karma dan dia kayak ada kesadaran bahwa karma ini mungkin dia dapatkan dari perbuatan yang dia lakukan ke kamu. Makanya di sini dia ingin ada kesempatan untuk mengakhiri karma-karmanya, mengakhiri masa sulitnya, situasi sulitnya, mungkin dengan cara mendapatkan maaf dari kamu ya. Untuk kalian, ada seseorang di sini yang sangat manipulasi, sangat licik, tidak punya hati nurani, sukanya berbohong dan menipu kamu. Tapi seringkali seseorang ini bersikap playing victim. Dia udah melakukan kesalahan sama kamu, tapi ketika kamu mungkin protes dengan apa yang dia lakukan, dia malah balik menyerang kamu dengan sebuah kata-kata yang selalu membuat kamu introvert, membuat kamu tidak percaya diri, membuat kamu akhirnya menyalahkan diri sendiri. Padahal dia yang jelas-jelas udah ngelakuin salah. Hati-hati dengan seorang seperti ini. Kamu harusnya udah mengambil sebuah ketegasan. Misal dia udah berkhianat, berselingkuh, kamu marah, kamu protes, tapi dia malah balik menyerang kamu dengan kata-kata karena kamu beginilah, kamu begitu, akhirnya aku melakukan tindakan seperti ini. Dari perkataan ke perkataan dia masuk ke mental kamu. Sehingga di sini ada beberapa kalian yang nyalain diri sendiri. Oh iya ya, jangan-jangan aku yang salah ya, kayak begini begitu. Enggak. Kamu mungkin berdilin dengan seseorang yang sangat licik, yang jelas-jelas mereka yang salah, tapi dia membuat sebuah tindakan atau perkataan yang membuat kamu introvert dan menyalahkan diri kamu sendiri.
Makanya sangat perlu untuk bisa belajar mencintai diri sendiri. Hal-hal ini nggak akan terjadi lagi gitu. Hati-hati di sini. Ada seseorang yang tiba-tiba bersikap baik sama kamu, tiba-tiba sok-sok memberikan pencerahan sama kamu, ya, memberikan nasihat sama kamu, tiba-tiba care sama kamu, ya, atau tiba-tiba baik karena ingin mendapatkan kesempatan kedua. Hati-hati. Seseorang yang kamu rasa tiba-tiba berubah baik, hati-hati banget. Karena di sini ada seseorang yang sebenarnya ingin mencuri atau ingin mendapatkan keuntungan untuk dia sendiri atau ingin memanfaatkan kamu. Hati-hati. Mungkin ada tiba-tiba teman ya menghubungi kamu, tiba-tiba kayak tanya kabar, baik sama kamu, care sama kamu, ujung-ujungnya dia baik karena ada maunya. Atau pasangan kamu, atau mantan kamu yang tiba-tiba hadir ke dalam hidup kamu, baikin kamu, perhatian sama kamu, ternyata ada maunya, ya. Kayak ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari kamu. Beberapa dari kalian merasa terkucilkan karena omongan orang, merasa terbully, entah itu terbully di tempat kerja, terbully di tetangga-tetangga, ya, atau di teman-teman. Gini ya, kita nggak bisa ya mengontrol semua orang, kita nggak bisa memaksakan semua orang itu suka atau pro sama kita. Pasti dalam hidup itu ada pro dan kontra. Kalau kita terlalu memikirkan omongan orang, ya, yang ada kita stres sendiri. Mereka, harusnya kamu begini, kamu pingin jadi seperti itu, harusnya kamu begini. Nggak ada ujungnya. Karena kalau orang yang udah nggak suka sama kamu, mau kamu berubah, mau kamu memperlakukan mereka biar mereka suka, tetap aja mereka akan lihat atau mencari kesalahan kamu atau melihat kesalahan-kesalahan kamu. Beda kalau orang yang udah suka, nggak perlu kamu klarifikasi, nggak perlu kamu bersikap yang gimana-gimana. Ya mereka akan dukung-dukung kamu aja karena mereka udah suka sama kamu gitu loh. Mereka melihat hal-hal baiknya dari kamu. Kalau kamu tetap dengerin apa yang dikatakan orang yang gak suka sama kamu, berharap seseorang bisa suka sama kamu, ya nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk suka semua sama kita. Kita harus tahu ya ada yang suka, ada yang nggak suka gitu loh. Tetap jadi diri sendiri. Biarkan ngomong orang ngomong apa itu biarin. Ya, selagi nggak jawil kamu, selagi nggak nyentuh kamu, nggak ngelukain kamu, ya udah. Ya, tetaplah fokus sama diri sendiri. Ya, banyak kok orang yang iri sama kamu, ya mau apa gitu loh. Ya, nggak perlu kamu berusaha untuk melakukan sesuatu agar mereka suka atau seneng sama kamu, nggak ada gunanya. Kalau udah dasarnya nggak suka, kamu mau jungkir balik pun ya tetap nggak suka gitu. Ya, jadi ya udah fokuslah sama diri sendiri, senangin diri sendiri. Ya, selagi kamu merasa kamu melakukan sesuatu yang benar, it's okay. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Wow, ada 9 swaji. Ada 2 sekop. Ada prince hati. Ada 8 sekop. Oke. Di sini aku melihat, wow, ada banyak keberuntungan yang mungkin kamu bisa dapatkan di hari ini ya. Ada kesuburan, ada sebuah kemewahan, ada keberhasilan dan keinginan yang bisa tercapai. Ada prestasi dari
pekerjaan atau profesi yang kamu dapatkan, yang kamu miliki. Misalkan dalam pekerjaan kamu banyak sekali ya orang-orang yang menyukai keahlian kamu, bakat kamu, pekerjaan kamu, ya. Di sini ada kepuasan karena ada keuangan yang baik, ada yang menerima warisan. Dan jika saat ini kamu posisinya jomblo atau nggak punya pasangan, mungkin ada kesempatan buat kamu dalam waktu dekat untuk bisa menemukan cinta yang baru. Tapi ketika kamu berusaha untuk membuka hati kamu untuk menerima orang baru, pastikan kamu udah belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu ya. Tapi ada beberapa juga yang mungkin baru saja mengalami perpisahan dan putus hubungan. Ya, ada kesedihan. Mungkin sempat ada hubungan yang kurang baik antara kamu dengan pasangan kamu sehingga ada perpisahan. Di sini yakin aja, jika memang dia takdir kamu, mau kamu diem, ya. Kalau udah takdir kamu, seseorang dan kamu akan ada jalan untuk tetap bisa bersatu. Mau ada yang halangin, mau ada hambatan dan halangan yang besar, kalau memang udah takdir kamu, seseorang itu bakal balik sama kamu, bakal menemukan cara untuk bisa bersatu dengan kamu. Tapi kalau memang bukan jodoh kamu, bukan takdir kamu, mau kamu genggam seperti apa, mau kamu berusaha berupaya sebesar apapun, kalau memang bukan takdir kamu, bukan jalan kamu, akan tetap menemukan cara untuk terpisah dari kamu. Jadi nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Ya, di sini jalani aja. Kalau memang udah berakhir ya udah. Ya, di sini kalau memang dia akan jadi milikmu, akan balik kok gitu. Ya, nggak usah terlalu sedih berlebihan. Kalau memang dia bukan untuk kamu, ya pasti akan ada seseorang yang lebih baik dari dia. Oke. Hati-hati untuk seseorang yang lebih muda. Jika kamu berdealing dengan seseorang yang lebih muda, hati-hati ya. Seseorang ini kayaknya kurang bisa setia. Orangnya sangat player, ya. Apa yang menjadi omongan dia sebenarnya hanya untuk menggoda atau merayu kamu. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati. Atau ada juga, ya, oke lah, dia memang sayang sama kamu, memang dia cinta sama kamu, tapi mungkin banyak pertentangan-pertentangan dari orang sekitarnya untuk menjalani hubungan bersama dengan kamu ya. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Hati-hati untuk membeli sesuatu yang tidak penting ya. Kalau bisa usahakan membeli hal-hal, barang-barang yang memang kamu butuhkan dalam hidup kamu ya. Ada yang akan bertemu seseorang atau sesuatu di masa lalu di sini, atau kenangan-kenangan. Mungkin kamu menemukan sebuah barang yang mengingatkan kamu dengan orang masa lalu, atau ada momen yang dimana mungkin kamu sempat ada pertengkaran ya dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu gitu ya, atau dengan siapapun, terus kamu teringat dengan seseorang di masa lalu. Seseorang di masa lalu ini bisa mungkin mantan kamu, atau bisa siapapun ya yang pernah kamu kenal di masa lalu, atau orang tua gitu ya. Jadi ada momen-momen tertentu yang membuat kamu jadi keinget sama orang masa lalu atau mantan, atau orang tua yang udah nggak ada ya. Atau kamu pergi ke suatu tempat, dan tempat itu adalah tempat yang dimana kamu pernah kunjungi sama seseorang, dan itu membuat kamu teringat dengan seseorang itu. Hari ini mungkin ada kabar baik yang datang buat kamu ya. Sebuah kabar yang menyenangkan untuk kamu. Ya, banyak pujian tulus dari orang yang berpengaruh
Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian di hari ini ya. Bye bye.